Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Karena pada hari ini kita kembali akan mengikuti seminar dengan tema yang berbeda, yaitu Open Your Mind to be Young Entrepreneurship. Dari artinya saja pasti kalian sudah tahu ya, sudah paham bahwa artinya adalah bagaimana membuka wawasan kita ya, mindset kita menjadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha muda ya. Apa sih kiat-kiatnya untuk bisa menjadi seorang pengusaha walaupun di usia yang masih sangat muda ya, seperti kalian yang masih kuliah atau menempuh pendidikan. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Esaul? Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman semua udah menyempatkan hadir di sini untuk sharing. Jadi di sini bukan workshop, bukan seminar. Saya mencoba untuk sharing ke teman-teman semua karena saya merasa juga nggak jauh-jauh umurnya gitu sama teman-teman gitu. Jadi masih ya deketan lah umurnya. Jadi untuk sharing pada siang hari ini itu kita mau membawakan topik yang seksi banget nih topiknya sekarang. Semua ngomongin tentang entrepreneurship, semua ngomongin tentang how to be entrepreneur, gimana cara jadi pengusaha gitu ya. Nah, tapi untuk jadi pengusaha itu harus dimulai dari mindset yang benar dulu. Jadi kita harus punya pola pikir yang benar, pola pikir yang bukan sekedar jalan aja. Nah, itu pada hari ini kita mau membicarakan atau membahas mengenai mindset ya. Kita harus punya pola pikir yang di luar dari kebanyakan orang gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak salah jalan gitu. Nah, saya sendiri juga mau sharing. Saya mau sharing kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami. Tujuannya untuk supaya teman-teman nanti kalau memang buka bisnis jangan ditiru gitu loh. Jangan diikuti apa yang sudah dijalankan oleh orang lain dan itu nggak berhasil, jangan ditiru. Nah, jadi pada hari itu kita mau membahas tentang mindset. Nah, judulnya ya itu ya, Open Your Mind to be an Entrepreneur. Oke, teman-teman tadi saya sampai di profile ya. Jadi Mas, tolong ininya Mas, next ya. Nah, ini saya Febri Syahputra. Saya itu alhamdulillah sudah selesai master saya belum lama di Bournemouth University di UK. Sebelumnya saya ngambil agribisnis di IPB. Jadi saya ingat sekitar 3 tahun yang lalu lah, kira-kira 3 tahun 4 tahun yang lalu saya ada di bangku kayak teman-teman begini. Jadi hadir di seminar dan itu wajib. Kalau nggak bisa ikut ini wisuda gitu. Wajib. Jadi hampir sama lah. Nah, jadi dan tema yang selalu saya paling senang itu ya entrepreneurship. Sampai hari ini saya selalu suka untuk belajar mengenai bisnis gitu. Marketing is bullshit. Jadi judulnya ini menarik, nanti bisa dibaca. Mbak Reva tadi gimana perasaan pas saya tawarin buku tuh gimana? Saya melihatnya di sini pas ngedengar marketing is bullshit. I think it's really good idea for the publicity. Oke. Jadi Mbak Reva ini intinya selain dia tertarik sama judul bukunya, Mbak Reva ini take action. Jadi banyak orang yang mau sesuatu, mau jadi pengusaha, mau jadi ini, jadi itu, mau meningkatkan omsetnya, mau lulus kuliah cepat gitu, mau skripsinya beres, tapi nggak ada actionnya gitu. Nah, makanya banyak kan selesai dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, malah berapa tahun extend lagi. Kenapa? Karena memang actionnya tergantung action masing-masing gitu. Jadi Mbak Reva dengan yang lain itu bedanya semangatnya sama-sama mau buku, tapi yang satu take action. Nah, yang take action ini yang dapat reward lebih gitu. Tepuk tangan dulu dong Mbak Reva. Makasih ya. Jadi itu salah satu sifat atau satu mindset yang harus dimiliki teman-teman ketika mau bisnis itu action. Harus action. Jadi terlalu banyak perhitungan, terlalu ini juga nanti nggak action gitu.
Nah, tapi ada tapinya nih. Ini yang mau saya sampaikan. Udah ada yang pernah ikut seminar motivasi nggak? Terutama yang judulnya tentang entrepreneurship gitu. Siapa ada nggak yang pernah ikut seminar atau workshop, ada nggak? Seminarnya Bung Chandra, seminarnya siapa? Pak Kurdi, siapa, ada nggak? Saya dulu waktu masih mahasiswa kayak teman-teman ini hampir tiap minggu saya ikutan seminar entrepreneurship gitu. Malah beberapa saya lebih pilih seminar daripada ikut kelas gitu dulu ya, waktu di IPB dulu. Nah jadi untuk semangat dan motivasi itu bagus, tapi kita juga harus berpikir asal action itu bagus apa enggak sih kalau buat kita sebagai pemula ini. Itu kita harus tahu dulu. Nah ini kita harus open our mind. Enak apa nggak jadi pengusaha? Tadi sampai ke sini ya. Kata orang nih, kata motivator, udah jadi pengusaha tuh enak, punya waktu banyak. Terus waktunya tuh kita yang ngatur sendiri, nggak working hour, nggak masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Terus bisa keuangan sendiri. Terus nanti bisa liburan, terus nanti bisnisnya bisa ditinggal, kita bisa jalan-jalan. Itu kan biasa gitu motivator, ayo buka gitu, karena nanti enak lah pokoknya gitu ya. Bener apa enggak sih enak gitu. Nah ini lihat dari gambarnya aja nih, mumet kayak kepala itu kritik banget gitu. Nah untuk jadi seorang pengusaha yang mulai berbisnis, kita harus benahi dulu mindset kita. Jadi mindset ini harus jangan sampai kemakan omongan dari motivator, terus kita nggak perhitungan, nanti main buka aja, begitu buka udah bingung gitu. Selanjutnya apa, nextnya apa, nggak tahu ilmunya. Nah untuk itu hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Ada 7 kesalahan fatal pebisnis pemula. Ini saya ambil tulisan dari Mas Dewa Eka Prayoga ini di bukunya. Jadi ada 7 kesalahan fatal pebisnis pemula. Ada 7. Nah hari ini kita ingin membahas hanya 3 aja. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan waktu juga. Dan dari 7 itu 3 ini menyangkut mindset, yang menyangkut pola pikir. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai 7 kesalahan fatal pebisnis pemula. Dan yang kedua ada 9 virus kegagalan bagi seorang pebisnis pemula. Nah, jadi ada 7 kesalahan fatal dan 9 virus. Hari ini yang dibahas hanya 3 aja. Apa itu? Nah, ini dia nih. Jadi belum apa-apa, pebisnis pemula itu kesalahan fatalnya yang pertama itu asal action aja. Yang penting buka dulu. Nah, yang kedua nih ikut-ikutan, gampang percaya sama orang, ingin cepat, banyak gaya, mudah hutang, dan yang terakhir itu buta finansial, nggak tahu gimana cara bikin laporan keuangan, neracanya gimana, laba ruginya gimana. Itu yang penting buka dulu, ada uang masuk kantong kanan, nanti kalau mau belanja kantong kiri dikeluarin. Lama-lama akhir bulan bingung uangnya kemana ya. Setiap hari kayaknya megang uang, tapi begitu akhir bulan amblas lagi. Kemana uang bocornya gitu. Nah ini buta finansial, bahaya. Nah dari 7 kita hari ini membahas yang pertama asal action, yang kedua ikut-ikutan, dan yang ketiga gampang percaya. 3 ini benar-benar mindset banget ya. Nah, yang pertama asal action. Jadi tadi yang saya udah jelaskan tadi ya, dikompor-komporin sama motivator. Kata motivator, ayo buka aja bisnis, otak kanan, buka dulu, nanti baru mikir belakangan. Nah ini sebenarnya saya mau analogikan kayak kata motivator begini. Kalau buka bisnis itu kayak orang ke kamar mandi, ya mohon maaf ya kalau buang air gitu, kan nggak usah mikir kan, tinggal masuk kamar mandi, ya udah gitu, terjadilah gitu. Jadi kalau pakai mikir. Ntar di kamar mandi mau ada sabun, ada sampo, ada air, mau mandi boleh, mau sikat gigi boleh. Yang penting masuk dulu kamar mandinya. Nah yang kedua tuh kata motivator, itu bisnis itu kayak orang berenang. Udah terjun aja, nggak usah teorinya berenang itu apa gitu ya.
hitung-hitungan dulu, terjun aja, nanti bisa berenang pasti gitu. Tinggal nyebur pasti bisa berenang gitu, katanya begitu. Nah yang ketiga itu katanya gini, kalau mau jadi motivator tuh ibarat orang belajar karate, belajar kungfu, itu udah taruh batu bata 5 tumpuk, pecahin aja, pasti pecah gitu. Gak usah dengan mikir, pecahin aja. Nah itu kata motivator begitu. Jadi analogi bisnis itu dibuka aja langsung begitu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kalau kita masuk kamar mandi misalnya, ternyata di dalam kamar mandi nggak ada apa-apa, nggak ada odol, nggak ada sampo, nggak ada sabun, nggak ada air. Nah, terus mau apa gitu? Bingung gitu kan? Masuk dulu tapi nggak bisa apa-apain gitu. Belum lagi klosetnya rusak gitu misalnya ya. Nah yang kedua tadi analoginya, kalau mau berenang nyebur aja, nggak usah banyak mikir. Iya kalau nyebur, kalau ternyata di sekitar kita nggak ada orang dan kita nggak bisa berenang, nanti kelelep dong, bisa mati gitu. Nah itu kesalahan pola pikir ya. Yang ketiga itu tadi katanya kalau mau buka bisnis itu kayak orang yang belajar silat, belajar kungfu, taruh aja batu bata terus hancurin aja gitu kan. Yang penting wah sakti gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata kita tunggu dengan batu bata, kita pecahin apa, kita pukul yang patah tangan kita gimana? Karena nggak tahu caranya. Nah banyak orang yang nggak tahu caranya, langsung aja. Itu bahayanya, itu harus dicamkan oleh teman-teman bahwa asal action itu nggak boleh kalau kita mau buka bisnis. Tapi kita harus action. Sama ketika kayak Mbak Reva tadi, itu harus action. Tapi perhitungan gitu ya. Nah kalau tadi tawarin buku yang lebih aja, kan nggak ada apa-apa, nggak ada resikonya gitu ya. Nah tadi motivator. Kemudian biasanya teman-teman bingung ya nanya. Kalau gitu saya disuruh action sama motivator, tapi bingung apa yang mau dibikin bisnisnya, mulai dari mana, modalnya gimana, terus partnernya siapa, udah gitu produknya apa nih, bisnis apa yang mau dibuka gitu kan. Nah itu belum ada pengalaman. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang normal muncul di benak orang-orang yang mau buka bisnis, yang startup. Nah ada yang tahu nggak bedanya gambler sama risk taker? Ada yang tahu nggak? Ada gambler dan risk taker. Ada nggak yang bisa punya kasih pendapat apa bedanya? Halo? Hai, halo. Halo, hai. Ternyata nggak ngambek ya, masih ada. Jadi kalau masih ada, bedanya apa dong bedanya? Gambler itu apa? Gambler tahu apa? Gambling. Apa sih artinya gambling? Judi. Kalau gambler itu penjudi. Risk taker itu apa? Risk taker? Mengambil risiko. Jadi gambler, risk taker. Beda nggak? Apa sama? Beda ya. Sepakat ya beda ya. Nah, di dalam bisnis kita itu harus jadi gambler atau risk taker? Risk taker ya. Oke, jadi kalau tapi kita harus tahu bedanya apa nih? Harus tahu bedanya apa? Gambler itu tadi benar, penjudi. Jadi kalau penjudi itu sifatnya penjudi itu dia itu nggak pakai pikir-pikir, langsung aja taruh duit. Mungkin putar nomornya berapa gitu, nanti keluar langsung. Kalau menang ya syukur, kalau enggak ya coba lagi gitu kan. Gitu. Main aja main kartu, kalau misalnya kalah ya hilang uangnya, kalau menang kaya gitu. Nah itu sifatnya penjudi. Jadi dia itu spekulan. Pokoknya nggak ada pikiran, nggak ada perhitungan, main action aja, itu penjudi. Tapi kalau risk taker belum dimulai, itu udah ada diperhitungkan. Jadi udah ada hitung-hitungannya, udah ada udah ada taktiknya gimana, udah ada strateginya gimana, baru dia take action. Nah pengusaha juga begitu, hati-hati dengan kompor motivator tadi. Jangan sampai take action dulu tapi kita nggak tahu bisnisnya apa, nggak tahu produknya, nggak tahu nanti pendanaannya gimana. Yang penting buka dulu, utang dulu, udah nggak buka bingung, nggak lama tutup gitu kan. Nah itu
itu jangan sampai, karena begini, menurut penelitian itu ada 50% dari bisnis yang dibuka di tahun pertama itu tutup. 50% dari bisnis yang dibuka di tahun pertama tutup. Itu penelitiannya. Terus 80% bisnis yang dibuka sampai tahun kelima tutup. Yang lebih parah lagi, 98% bisnis yang dibuka sampai ke tahun 10 tutup. Bayangin, jadi kalau ada 100 bisnis yang dibuka, tahun pertama itu udah berkurang 50, tinggal 50 masih survive. Jadi 50% di tahun pertama tutup. Itu di Amerika, diteliti gitu. Kemudian 80% yang masih bertahan sampai tahun kelima akhirnya tutup juga gitu. Nah tadi yang lebih parahnya lagi, 98% yang masih bertahan sampai tahun 10 akhirnya tutup juga. Jadi dari 100 perusahaan yang berdiri tadi di tahun yang bersamaan, ketemu lagi 10 tahun kemudian itu tinggal 2 yang masih eksis, sekitar 2 atau 3, 98%. Sisanya mana tutup, sisanya 97-nya tutup gitu dari 100. Nah itu kita itu kalau mau usaha kalau bisa kan sampai long lasting ya, kalau bisa sampai ratusan tahun gitu. Sampai anak cucu kita juga masih bisa memanfaatkan bisnis kita. Jadi mindsetnya harus jangan sampai yang penting gua mau buka usaha ya udah yang penting dapat duit aja gitu. Ya tiap bulan dapat duit lah gitu. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu merendahkan bisnis kita juga. Kita nggak respect sama bisnis kita. Bahwa kita punya bisnis